Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama dengan Kak Indri di hari Kamis. Pasti selalu hari Kamis, Kamis yang manis. Hari ini Kamis 23 Januari 2025, temanya Janji Allah bagi Ishak. Dari mana ya? Dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mengorek-ngorek tentang janji Allah bagi Ishak dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 11, kita buka dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang bantu kami. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tahu nggak, hari ini tuh, si Didi diajak main sama Adi di lapangan. Tapi Didinya nggak mau. Si Adinya kesel adik-adik. Kenapa sih kamu nggak mau pergi sama aku? Kata Adi. Iya, soalnya aku tuh nggak bisa tinggalin Lukas. Emang siapa sih si Lukas itu? Si Adi kesel. Iya, soalnya kamu tahu nggak? Dulu tuh papanya Lukas menyelamatkan papa aku waktu papa aku tersesat di hutan Papua. Jadi Lukas itu kan teman baik aku juga. Nah adik-adik, sebagai anak biasanya kita akan menikmati hasil dari kebaikan-kebaikan yang orang tua kita lakukan. Begitu juga yang terjadi pada Ishak. Adik-adik tahu nggak siapa itu Ishak? Iya bener, Ishak adalah anaknya Bapak Abraham. Kita baca yuk dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 11. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi, tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku." Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya,
karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Nah adik-adik, setelah Abraham meninggal dunia, janji yang Allah berikan kepada Abraham dilanjutkan kepada Ishak. Negeri yang ditunjukkan dan dijanjikan Allah tetap sama. Bunyi perjanjiannya pun sama. Bahkan Allah juga melindungi Ishak dengan cara yang sama seperti Allah melindungi Abraham. Adik-adik, di dalam iman, kamu juga adalah anak-anak keturunan Abraham. Janji Allah kepada Abraham juga berlaku buat kita semua. Wujudnya adalah keselamatan dan hidup kekal yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi adik-adik, kita semua mendapatkan janji yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memegang janji untuk kami. Biarlah ketika kami boleh percaya Tuhan menepati janji, kami juga berjanji Tuhan mau menjadi anak yang baik setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah renungan Kidi kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga mendapatkan berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!